Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silahkan nikmati video ini. Sahabat trader dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan terima kasih Anda tetap setia di channel ini. Kita seperti biasa di malam minggu ini kita akan membuat trading plan untuk minggu depan, khusus trading emas atau gold ya. Jadi bagaimana ini, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret. Waktu berjalan begitu cepat ya. Call margin pun berjalan begitu cepat. Bagaimana mengembalikan MC ya yang sudah ini. Oke, tidak ada cara lain selain Anda belajar ya. Nah, kalau Anda mau dibimbing khusus, carilah mentor-mentor yang berpengalaman ya. Saya selalu sarankan, kadang-kadang saya lihat orang itu rela ya membayar call margin terus kepada broker, tapi tidak rela membayar mentor ya, yang sebenarnya ilmunya itu seumur hidup itu kan. Nah, satu hal teman-teman perlu Anda ketahui, sebenarnya ketika Anda membayar mentor ya, itu sebenarnya Anda bukan hanya membayar ilmunya ya. Anda membayar pengalamannya itu yang berharga ya. Jadi oleh sebab itu, kalau saya punya prinsip, saya tidak takut bayar mahal, saya hanya takut bayar kemahalan. Apa artinya? Ya, bayar mahal artinya kalau ilmunya, kontennya itu berguna seumur hidup kita, kan tentu ada masalah. Nah, kadang-kadang saya ikut yang bayarnya murah sebetulnya, kadang di bawah 10 juta, tapi isinya itu nggak ada gitu loh ya, nggak puas sama ya kan. Nah, itu bagi saya itu kemahalan dibandingkan saya yang bayar ratusan juta misalnya workshopnya gitu ya. Oke ya, saya pikir itu kalau teman-teman mau serius ya, carilah mentor yang berpengalaman. Kalau menurut saya ya, minimal di atas 5 tahun. Jangan hanya baru terjun 3 tahun, pengalaman apa yang dia dapatkan. Jadi itu ya. Oke, akhirnya apa ya, janji-janji, mimpi-mimpi indah lah yang dikasih gitu kan. Oke. Baik, kita ini ya, teruskan trading plan. Itu perbincangan-perbincangan buat nambah informasi saja, supaya kita semakin dewasa di dalam dunia ini, agar tidak terjebak dengan hal-hal yang menghayal gitu loh. Oke teman-teman, jadi sebelum saya teruskan, teman-teman mari saksikan video penting berikut ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX, trading forex semudah itu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan, ini adalah saya memperkenalkan dan mereferensikan untuk broker ini adalah sudah lebih dari 23 tahun di Indonesia, artinya sejak pengalaman bukan kaleng-kaleng ya. Dan kemudian meskipun saya dengar ada yang ngeluh, komplain ya, bahwa broker ini kadang-kadang curang atau apa, saya nggak tahu, saya udah pakai ya. Sejak munculnya microlot, karena ini broker yang pertama kali mendapatkan izin pemerintah boleh menjalankan akun microlot. Dan saya tidak tahu, kalau orang mengatakan dia curang-curang, kok
pemerintah justru mengizinkan dia pertama kali ya. Nah, ini kan jadi tanda tanya ya. Tapi so far saya pakai, saya dulunya memang tidak pakai dan saya sering dengar teman saya yang sudah pakai lama dan malah mereka yang dia selalu memuji tentang fairnya broker ini. Ya, memang tidak ada salahnya Anda mencoba ya. Kalau coba baru tahu, kalau enggak kan hanya dengar-dengaran ya. Kenapa? Kadang-kadang komplain ini akan lebih sering kita dengar kalau nasabahnya kan banyak gitu loh. Jadi pasti 1-2 merasa nggak puas itu ada ya. Nah, tapi so far saya pakai ya, saya ini. Nah, kedua, kenapa saya berani referensikan ini? Karena broker ini resmi ya. Resmi dan kemudian ya izinnya jelas, kantornya jelas begitu ya. Ada juga yang kadang-kadang ngeyel juga yang kan tidak ada resmi, tidak ada jaminan. Ya kalau resmi saja nggak ada jaminan, bagaimana yang nggak resmi teman-teman. Nah itu sebabnya dulu akun Microlot ya ini 001 kita bisa pakai yang broker luar ya, yang pakai broker luar. Nah, itu kan tidak resmi di Indonesia. Kok kita bisa percaya ya? Yang resmi malah kita tidak. Nah, ini kan agak terbolak-balik gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi broker ini ya, kita yang pertama bisa trading akun Microlot yaitu 001 lot itu hanya di broker ini secara resmi ya di Indonesia ya. Saya lihat ini broker ini dari segi fasilitas MT4-nya mereka fair. Mau pakai cara apa saja silakan, nggak dilarang-larang kan gitu ya. Nah, kemudian WD-WD-nya juga tidak masalah. Lalu buka akunnya juga sangat kecil ya, hanya dengan 500.000 saja Anda sudah bisa membuka akun dan bisa melakukan trading. Dan apalagi yang saya suka di broker ini, fasilitas bagi Anda yang masih pemula ya, maupun sudah profesional, fasilitas yang disediakan kita nggak perlu capek-capek ya. Dia di dalam mobile app ini ya, mobile app-nya seperti ini. Di dalam mobile app ini kita bisa melakukan serba ada. Dia bisa munculin analisa fundamental, analisa teknikal, kemudian dia bisa munculkan di mana trading, buy, sell dan stop lossnya di mana. Itu semua lengkap ya. Kalau Anda merasa mau ikuti silakan gitu. Kalau enggak tentu ya Anda punya pertimbangan sendiri, sah-sah saja ya. Paling tidak fundamentalnya kita tahu ya, setiap pair dia tulis, dia kasih tahu. Kemudian broker ini kalau Anda jadi nasabah, dia tiap hari juga kasih informasi ya, analisa-analisa. Dan ingat ya, analisa ini bahkan bukan dari orang brokernya ya, mereka membayar ya, membayar lembaga yang terpercaya untuk memberikan analisa untuk nasabahnya. Jadi gimana cara buka akun ini teman-teman? Simpel saja, buka akun teman-teman tinggal lihat di deskripsi video di bawah ini. Teman-teman ada link di situ. Nah, teman-teman klik tinggal daftar ya. Kalau belum ini awalnya mau coba demo juga bisa di sini ya. Nah, lalu apa lagi teman-teman ya? Maaf. Jadi teman-teman ini, teman-teman ya, saya mau infokan bahwa broker ini juga memberikan IB ya lewat channel saya ini. Kalau teman-teman mau jadi IB dari broker ini, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya di bawah deskripsi ini ya. Masalah itu komisinya cukup gede ya. Nanti kita bisa diskusi lewat WhatsApp itu ya. Oke, teman-teman itu saja ya. Jangan sampai ketinggalan. Segera daftarkan diri Anda, brokernya kita bisa di Indonesia, bisa trading aman dan nyaman, kita tidak takut uang kita dilarikan atau websitenya tutup dan sebagainya. Oke ya, itu penjelasan berharganya. Baik, kita lanjut. Oke, kita lihat gold itu mulai 2 hari yang lalu sudah mulai ya. Dari mana itu akhir Februari sudah mulai naik, koreksi naik ya. Sebelumnya itu terjun cukup tajam. Nah, saya selalu katakan kita tidak peduli ya, dia mau naik atau mau turun, yang penting dia bergerak. Kalau nggak bergerak itu yang pusing, karena kita trader itu kan bukan jangka panjang ya, kita hanya ambil momentum gerakan. Nah, saya juga mau kasih tahu teman-teman salah satu fasilitas daripada broker MBFX ini, cara memakai mobile app-nya. Videonya nanti ada di belakang video ini ya. Teman-teman bisa nonton, jangan di skip ya, supaya bisa melihat kecanggihannya ya. Oke. Kita mencari daily range untuk gold.
Oke. Kita lihat daily range-nya adalah ya, oke. Nah, teman-teman kemarin ada komen ya di ini, saya agak heran ya. Dia bilang selama berapa minggu dia ikut ini tidak pernah ada yang kena. Nah, kalau menurut saya nggak ada yang kena ini agak aneh ya. Kan kita ini range-nya itu dia bergerak dan nembus-nembus range yang kita itu kok ya kan. Nah, kalau ada yang stop loss mungkin ya gitu ya. Kalau ndak ada yang kena sama sekali, ya menurut saya kemungkinan dia hanya nonton-nonton ya, tidak melakukan trading. Jadi ya kalau nggak trading ndak kena. Ya, tapi bersyukurlah ya, lebih baik ndak kena daripada kena tapi loss kan. Kalau kita mau positif ya. Ya kadang-kadang ya itulah ya, macam-macam saja. Kadang-kadang banyak orang komentar tapi sendiri nggak melakukan gitu ya. Ya, kan nggak mungkin ya kan, rank saya begini kan, selama dia tembus rank ini kan pasti ada setting posisi ya yang kita lakukan begitu. Kita trading bolak-balik kok dia bilang nggak ada yang masuk ya. Nah, kalau terlepas stop loss ya itu wajar kan, maka kita batasin stop loss ya. Nah, jadi itulah ya teman-teman, salah satu kita untuk mau serius di sini ya, kita harus disiplin dan serius dan harus berpikiran positif. Nah, saya tidak katakan seperti yang lain motivator positif itu pasti ya, pasti profit pasti. Nggak ada itu ya, kita terima kenyataan. Ada profit ada loss ya, cuman jangka panjang kita harus bisa bertumbuh. Itu saja ya. Oke, kita lihat ini, lalu kita lihat yang lebih kecil. Apa yang kita bisa lakukan? Nah. Oke, mengingat dia ini, kita memulai dari momentum buy-nya dulu ya, skenario buy ya. Di H4 kita akan melakukan buy di sini ya. Selain support dia juga ada demand zone di sini ya. Sorry. Buy di 18.10 380. Kemudian kita batasi risiko di 1798 titik 80 boleh ya, ujungnya boleh dibulatin tapi mau sama boleh ya, titik 077. Kemudian kita membuat target di 824 titik 325, itu TP pertamanya. Kemudian kita akan membuat TP kedua. Di 1839.910. Oke. Kalau dia jebol ya, kita di sini apakah masih ada tempat-tempat yang bisa memicu kita untuk melakukan trading? Kita lihat kalau dia jebol itu, misalnya kita masih boleh ada peluang satu ya untuk kita melakukan buy.
Nah, di sini ya. Oke. Kita masih boleh melakukan buy di 1763.990. Kemudian tadi ini XL-nya saya belum tulis ya. Stop loss. Tadi stop loss-nya di sini ya. Angkanya sudah saya sebutkan. Nah, kalau kita buy di 1763.990, ya memang kalau kita berpikir kalau tidak ada berita apa-apa yang ini, tentu agak sulit dia untuk sampai di sini ya. Kita batasin stop loss di di 1747.780. Kemudian kita TP-nya 1783.725. Oke, kita TP 2-nya langsung sini saja di 1810.380. Oke. Sekarang kalau dia drastis ternyata dia masih terus naik, gol. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau dia naik, maka kita akan mengambil dia pullback. Oke. Kita akan buy di sini di 1870.860. Kita batasin stop loss-nya di 1855.435. Lalu TP1 di 1894.280. Kemudian TP2 kita di 1917.700. Oke. Ya, kita harap dia pullback naik. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat momentum sell-nya. Apakah ada momentum sell? Ya, tentu ya. Nah, hal pertama ya, kita akan momentum sell kalau dia di sini ya belum tembus ini ya, kita bermain minggu Senin ya, membangun dia masih sekitar sini, kita bisa ambil momentum sell di sini. Saya ubah di mana sama di 1863.756.760 boleh sama ya, apapun yang terjadi kita tetap batasi resiko karena market itu bukan milik nenek moyang kita, jadi bisa kita atur-atur gitu ya. Oke, kita XL 1877.270. TP1 TP2 ya. TP1 1848.935. Oke. TP2 1832.805.810 boleh buletin ya. Oke, kemudian kalau dia jebol, maka sebetulnya kita melihat di sini ada supply zone ya, drop base dropnya di sini ya. Kita ini cukup berkualitas ya. Oke,
Kualitas tidak seperti apa teman-teman, kalau yang ikut kelas saya itu tahu ya. Oke. Kita akan sell di 1911.708 ya, bulatin lah ya, 710 begitu. Atau mau 700 boleh ya. Terus kita stop lossnya di 19.27.840. TP1 di 1894.707. TP2 1877.010. Oke. Nah, kalau dia ternyata tembus ini, maka sell terakhir kita ini kita akan melakukan ini. Oke. Kita akan sell di sini saja. (1843.967) kita tetap batasin. XL-nya berapa? Nggak kelihatan. Nah, ini dia. 1961.841. TP1 di 1926.966, mau 970 juga boleh. TP2 kita di sini 1911.710. Oke. Nah, teman-teman, ini trading plan kita ya. Selanjutnya teman-teman silahkan saksikan mobile app, cara trading mobile app daripada MBFX ini ya. Ini fasilitasnya sangat canggih. Oke. Silakan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di dalam 1 minggu ini saya ada 4 video biasanya ya, muncul di hari Rabu, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu itu jam 10 ya. Nah, Minggu kita bicara mindset lah, cara berpikir ya secara sehat. Oke. Demikian dari saya, semoga bisa membantu. Salam sukses, salam profit buat kita semua. Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di Trade Venture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MIFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MIFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MIFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai titik